Nama saya Heriawan, saya selaku Kepala Bagian Sumber Daya Manusia di BNPB sejak tahun 2018. Di BNPB, bagian sumber daya manusia itu tentunya punya fungsi sebagai koordinasi perencanaan kebutuhan SDM. Lalu kemudian juga utamanya terkait dengan pembinaan pegawai dan termasuk di dalamnya itu adalah pola karir, kemudian juga terkait dengan mutasi, disiplin, pemberian penghargaan, sampai kepada pemberhentian. Sedangkan tugas-tugasnya saya kira mungkin yang mendukung fungsi ya, terkait dengan perencanaan kebutuhan pegawai gitu ya. Lalu kemudian juga penyiapan, koordinasi untuk pembinaan sumber daya manusia, dan tidak kalah pentingnya itu adalah terkait dengan koordinasi sistem informasi kepegawaian. Bahwa acara ini adalah merupakan program kami dari Biro SDM dan Umum, khususnya di SDM dalam rangka untuk melakukan pengembangan kapasitas, kemudian juga memberikan pengembangan pola karir bagi pegawai-pegawai yang terpilih. Program unggulan kita kerjasama dengan InvestDM itu adalah terkait dengan asesmen. Kita sudah melakukan kurang lebih ya, asesmen itu bekerjasama dengan InvestDM itu 342 pegawai. Mulai dari jabatan struktural ya di tingkat administrator ya eselon 3, kemudian juga eselon 4, jabatan pengawas, lalu juga kemudian ada staf teknis fungsional lainnya. Nah, sehingga pegawai-pegawai yang sudah melakukan asesmen ini, lalu kemudian kita kelompokkan, gitu kan. Di kelompokan itu nanti ada beberapa pegawai itu akan masuk kepada kotak-kotak talent pool namanya itu. Ada 9 kotak. Nah, kotak 9, 8, 7 ini adalah merupakan kotak-kotak yang menjadi start. Kotak-kotak yang akan bisa dijadikan sebagai indikator bahwa para pegawai yang masuk ke kotak 7, 8, 9 ini boleh untuk diangkat ataupun dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi lagi gitu. Selain asesmen, kita juga ada melihat rekam jejak pendidikannya, latar belakang diklat-diklat yang pernah diikuti, termasuk juga rekam jejak kepangkatan maupun golongan. Itu penting. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah tentang perilaku. Kalau seandainya mereka lulus asesmennya bagus, ya, lalu kemudian juga rekam jejaknya bagus, sudah ada di kotak 9, tapi mereka terganjal dengan perilaku 7 komponen itu, yang ASN berakhlak itu. ASN berakhlak itu diantaranya itu pelayanan, berorientasi pelayanan, kompeten, lalu kemudian juga adaptif, kolaboratif, termasuk juga harmonis. Itu ada 7 komponen itu. Kalau seandainya mereka salah satu saja tidak loyal gitu ya, tidak bisa bekerja sama, pegawai itu akan turun ke kotak yang di bawahnya. Kotak yang di bawahnya itu bisa jadi kotak 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Dalam kotak-kotak manajemen talenta itu nanti kita akan terlihat mana gap-gap yang harus dipenuhi oleh para pegawai itu, yang nantinya itu akan ada rekomendasi apa yang harus dilakukan oleh pegawai-pegawai yang memang posisinya dia itu di bawah kotak 7. Nah, itu nanti ada gap yang kemudian bisa ditindaklanjuti oleh SDM, apa yang harus direkomendasikan kepada pegawai-pegawai yang memang belum memenuhi ekspektasi dalam kinerja atau sebagai pimpinan ke depannya gitu. Dan ini memudahkan Bapak Cakat ya, memudahkan pimpinan untuk bisa memilih siapa yang akan bisa menduduki jabatan tertentu sesuai dengan kapasitasnya. Bagaimana nanti BNPB ke depannya itu bisa mendapatkan kandidat-kandidat atau pejabat-pejabat yang memang berdasarkan merit system ya, yang kompetensi, kemudian berintegritas, tidak melihat dari ras, suku, agama, dan sebagainya gitu. Dan saat ini Kepala BNPB, Sestama, dan seluruh pejabat di lingkungan BNPB setingkat eselon 1, mereka sangat mendukung terkait dengan program merit system. Jadi saya akan optimis, di masa yang akan datang BNPB akan bisa mandiri melaksanakan merit system ini.